Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini permintaan dari seorang murid kepada guru. Jadi yang jadi murid di sini adalah Musa, gurunya adalah Nabi Khidir. Musa berkata pada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Musa cuma minta ilmu intinya saja dari sekian banyak ilmu itu yang sudah diajarkan Allah kepada Khidir. Kemudian ayat selanjutnya, dia menjawab, Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Makanya Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini Quran surat Asy-Syaff. Syaf itu sudah jadi sufi. Makanya sufi itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Karena dia itu bisa berhadapan dengan dia setiap saat. Kemana pun dia memalingkan wajah, tidak ada yang lain kecuali wajahnya. Itu sufi. Sudah berkesadaran. Ya ayyuhallazina amanu, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang beriman bukan? Siapa orang beriman? Yang sudah tidak tertutup lagi bukan? Kan tadi kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris kafir, itu dari bahasa Arab. Sudah jadi bahasa sepak bola kiper, itu dari kafir. Jadi kalau kafir artinya tertutup, berarti iman artinya apa? Terbuka. Makanya ciri orang yang beriman itu terbuka. Terbuka rasanya, bisa merasakan penderitaan orang lain. Terbuka otaknya, bisa menerima ilmu dari siapapun. Terbuka ampunannya, bisa memaafkan siapapun. Gitu. Buat apa kalian marah? Daripada marah lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Daripada menyalahkan lebih bagus memahami, pahami. Ketika anak melawan orang tua, pahami apa yang ada pada anak kita. Kenapa anak saya melawan saya? Jangan dimarahin. Jangan-jangan dia pernah melihat contoh dari lingkungan. Jangan-jangan dia pernah melihat gambaran itu dari orang lain. Jangan-jangan dia tidak mungkin melakukan itu kalau tidak ada contohnya. Karena saat anak itu berkembang, dia punya cermin neuron, namanya mirror neuron, cermin saraf. Dia akan melakukan yang dia lihat. Jangan buru-buru dihukum, jangan buru-buru diponis, jangan terjebak benar salah. Pahami, pahami. Maaf. Kenapa suami saya kok tidak sayang lagi pada saya? Pahami, pahami. Jangan marah dulu. Ada apa yang salah dengan saya? Jangan-jangan pelayanan saya tidak bagus. Jangan-jangan saya terlalu cerewet. Jangan-jangan saya terlalu memiliki. Jangan-jangan saya terlalu melekat. Jangan-jangan saya tidak membuat nyaman. Rubah diri kita. Kita tuh sudah terbiasa merubah orang lain di luar diri kita. Dan kita lupa merubah diri kita sendiri. Betul? Yuk lihat ayat ini. Siapa yang dihaikan? Orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang sudah terbuka. Orang yang sudah sadar. Orang yang sudah hadir di sini saat ini sekarang. Merasakan kehadiran Allah setiap saat di ruang dan waktu. Tempo hari di Cikole, saya ajarkan meditasi berjalan. Meditasi berjalan. Nangis semua. Padahal kalian berjalan tiap hari. Betul? Cuman saat berjalan saya bawa ke kesadaran. Saya bilang, angkat, ayunkan, tumpukan. Angkat, ayunkan, tumpukan. Rasakan ketika kamu sedang mengangkat. Rasakan ketika kaki sedang mengayun.
Rasakan ketika kaki sedang menumpuk ke tanah, rasakan, hadirlah di situ satu. Oh, nangis semua. Sampai pada habis meditasi kemudian semua pada ngerubutin saya. Ayah, saya berjalan tiap hari tapi tanpa kesadaran. Dan hari ini saya berjalan dengan kesadaran, saya menangis. Lalu semuanya berterima kasih, terima kasih kaki. Kamu hebat. Kamu mengantar kemanapun saya mau. Saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, saya jalan-jalan kemana karena diantar oleh kamu. Dan selama ini kita hampir tidak punya waktu berterima kasih pada kaki kita ini. Makanya kakinya pegel-pegel, rematik. Betul apa tidak? Duduk sedikit, begitu bangun cara rangkel. Nyalahkeun weh dareun. Betul enggak? Betul? Emang yang paling gampang nyalahkeun batur. Pernah enggak ditatap nih, kaki ini ditatap gitu. Saya kalau habis mandi kemudian dikasih lotion. Dikasih lotion sampai ujung sini, tatap. Enggak ada roromeheun saya, enggak ada. Karena saya tatap, saya usap-usap, saya kasih lotion. Kamu keren ya, terima kasih. Kamu tadi sudah membawa saya olahraga sampai saya keringetan. Kamu tadi saya sudah membawa saya treadmill 7 kilo. Keren kamu, keren. Luar biasa. Ini sekarang dia juga dengar saya bicara begini. Itu sambil dikasih lotion loh. Lotion. Gitu gak? Boro-boro. Terus pikiran kita bergerak. Sampai kita melupakan sang kehadiran pada diri kita. Coba ketika kita sedang usap-usap kaki. Lebih dalam lagi. Rasakan medan energi lembut yang mengalir dalam kaki. Sang kehadiran, sang keberadaan. Dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia urusi semua sel dalam tubuh kita. Bahkan terluka sedikit saja besok sudah dibereskan sama dia. Masih mencari Tuhan di luar dirimu. Itu saya juga tidak mengerti. Kenapa ya? Sulit sekali menyadarkan kita. Karena kita itu selalu menganggap Tuhan itu di depan kita. Tuhan tidak bersama kita. Atau Tuhan jauh di sana, dirayu-rayu oleh kita supaya dia mengikuti segala maunya kita. Itu saja selama ini. Kehadirannya dalam diri kita sama sekali kita abaikan. Ya. Tadi malam saya ngajarkan teman-teman olah nafas. Coba. Nih saya kasih tahu ya. Orang menciptakan mobil, menciptakan laptop, menciptakan kamera, itu napasnya nggak diolah, cuman masuk keluar masuk. Dengan napas biasa saja orang bisa canggih seperti itu. Bagaimana ya kalau napas diolah? Jadi saya ajarkan bagaimana menghidupkan pineal gland di sana. Bagaimana pineal gland bercahaya. Saya kasih meditasi mindfulness tingkat tinggi itu. Leluhur kita tuh keren ilmunya, udah sampai di situ. Bagaimana supaya ini terang benderang? Saya kasih meditasinya, nangis. Oh, selama ini saya mengabaikan nafas. Yuk saya bimbing. Ketika nafas masuk itu, bukankah sang hidup itu sedang mengisi rumah ciptanya sendiri? Dan saat itu kita bisa ngobrol sama beliau. Dan saat nafas keluar, bukankah semua yang diobrolkan pada beliau itu dibawa ke ruang kehidupan menjadi realitas? Sadar enggak? Itu nafas masuk keluar sampai tidak disadari. Terus aja ngejar duit segede pintu. Maaf ya. Kita ini tiap hari terburu-buru terus hidupnya, luar biasa. Siapa yang dihaikan di sini? Orang beriman. Ini lihat kata-kata Allah. Lima takuluna mala taf'alun. Janganlah kau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Paham maksud saya? Jadi artinya
ciri orang beriman itu harus merasakan, harus mengalami. Rasakan syahadat itu, rasakan, keren sekali. Rasakan sholat itu, rasakan zakat itu, rasakan saum itu, rasakan haji itu. Alami. Rukun Islam yang 5 itu manunggal dalam diri kita menjadi rasa. Bagi yang tahu, syahadat di situ, salat di situ, zakat situ, saum situ, haji juga situ. Bahkan secara hakikat haji itu bisa lakukan setiap saat. Kenapa? Kan Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, dan kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kalau kolbu itu adalah rumahnya Allah, berarti kita bisa berkunjung ke rumah Allah setiap saat kapanpun kita mau. Kalian nunggu aja 35 tahun. Kalau sempat ke sana alhamdulillah. Berarti kita sempurna syariatnya, sempurna hakikatnya. Daripada nunggu ke sana, ya sudah kunjungi aja yang dekat sini. Kan Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah mengatakan li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai wassaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumah. Paham? Sok atuh, sok. Mengerti pesan ayat ini? Dan ternyata yang bisa menceritakan sesuatu yang dialami hanya orang beriman. Kalau tidak punya iman, tidak bisa menceritakan sesuatu pada orang lain, dia belum mengalami. Rukun iman ada 6. Iman sama Allah, alami. Iman sama malaikat, alami. Cari malaikat itu yang mana. Jangan cukup, malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Emang kita bukan dari cahaya? Bukankah ruh itu juga cahaya yang ditiupkan Allah pada diri kita? Tuh kan. Kalau dalam ngajinya kan nanti ketemu. Iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada qada dan qadar, iman pada hari kebangkitan. Kapan kita mau bangkit? Saya tanya. Kata bangkit dipakai oleh orang yang sukses atau orang yang sedang bangkrut? Jawab dulu. Kata bangkit selama ini dipakai untuk orang yang sukses atau bangkrut? Betul? Jadi kalau gitu yang mengalami hari kebangkitan tuh siapa? Yang sukses atau yang bangkrut? Yang sadar atau yang tidak sadar? Nah itu. Kalau kita tidak sadar hari ini, sok bangkit, ayeuna, itu hari kebangkitan. Kalau kita bangkrut, usaha teu jalan, maaf ya, duit teu boga, budak teu sakola, nyalapar, bangkit atuh. Nah kita tuh terus aja nunggu kiamat yang nanti buat teu kabagean. Nu bakal kabagean we ayeuna, betul nggak? Paham maksud saya? Tabungan begitu masuk kartu saldo tidak cukup, bangkit atuh. Tambahan deh saldona, betul nggak? Jadi hari kebangkitan itu, kata-kata bangkit itu cocok buat orang yang sedang terpuruk. Ketika sedang terpuruk, bangkit. Karena orang yang sedang bangkit tidak mungkin disuruh bangkit. Makanya hari kebangkitan itu sebetulnya cocok buat diri-diri kita. Oh, saya hari ini belum tahu, saya pengen tahu, bangkit. Oh, saya sekarang tahu, kalau saya tidak tahu, bangkit. Oh, sholat saya selama ini ngador. Begitu Allahu Akbar, brai we. Segala kepikiran. Bangkit atuh rek iraha sholat khusuna. Kapan akimis sholat ali zikri itu akan dicapai oleh kita? Bangkit. Yuk lihat saya semuanya. Jadi bangkit itu cocok buat orang yang menyadari kalau dia sedang terpuruk. Terpuruk dalam spiritual, bangkit. Terpuruk dalam ekonomi, bangkit. Rumah tangga ancur-ancuran, banyak konflik, bangkit. Kira-kira kita yang di sini bagus nggak kalau bangkit? Nah, iya.
Sebetulnya saya malas nanya juga. Ya memang ini sedang terpuruk. Makanya cocok kan bangkit? Iya. Gak usah nunggu nanti mah kumangke we. Karena hidup itu hari ini, di sini sekarang. Makanya kalau mau bangkit jangan nunggu nanti, sekarang. Nih saya kasih tahu. 5 hal kan yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup. 1, jangan mengatakan saya tidak bisa. 2, jangan mengatakan tidak mungkin. 3, jangan mengatakan saya sudah tahu. 4, jangan pernah mengatakan nanti saja. 4 larangan kalau bagi saya. Maka saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Kalau bersama dengan dia, apa yang dia tidak bisa? Bismillah, hadirkan Allah dalam diri kita. Apa yang dia tidak bisa? Yang kedua, jangan berkata tidak mungkin. Begitu kita berkata tidak mungkin, tidak ada keajaiban dalam hidup kita. Karena keajaiban hanya bagi mereka yang selalu berpikir mungkin. Rumah bagus, pasti saya punya. Mobil bagus, pasti saya punya. Makanya orang yang optimis, mobil can boga oge, geus nyieun garasi. Kalian tertawa, ini dianggap banyolan, ini diajarkan dalam psikologi. Baca buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda, baca buku The Power, The Hero. Itu diajarkan. CEO tingkat dunia itu bermula dari latihan yang semacam itu. Jadi saya di rumah ya, saya ingin punya kaos-kaos, baju-baju yang bagus, yang branded, yang bermerek. Duitnya belum ada, lemarinya udah ada. Nih buat polo sini, buat ini di sini, buat ini. Ada yang ngisi, ada yang ngisi. Sampai sekarang kalau saya ulang tahun, sepatu yang ulang tahun 2 tahun yang lalu, jangan kapake. Karena kita menyediakan ruang, cara itu bukan wilayah kita. Biarkan semesta yang memikirkan caranya. Hebat sebetulnya. Makanya saya bilang, hidup itu menakjubkan kalau tahu ilmunya. Saya seneng jazz. Ada yang ngasih. Mahal gak kira-kira? Oh, sok tahu kalian itu. Yang tahu itu yang ngasih. Gimana sih, baru aja diajarkan barusan sudah salah lagi. Mahal, murah. Boro-boro kalian, saya aja nggak tahu. Taunya saya make aja, nggak mikirin harga. Baru aja ditanya begitu udah salah lagi. Nah itulah kadang-kadang kita tidak sadar. Kita ini sudah lama kadang-kadang sok tahu. Betul nggak? Menilai, menghakimi, memberi pendapat seakan-akan kita yang paling tahu. Betul nggak? Stop. Yang paling tahu diri kita sendiri kok. Paham? Nah lanjut. Jadi orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya. Gak usah kalian cerita, oh nanti di dalam kuburan begini. Can paeh maneh oge. Ajarkan kuburan yang sekarang nu kasorang ku urang. Mana kuburan? Nih. Siapa yang tersiksa di sini? Nih jiwa kita. Begitu pikiran kita buruk, tersiksa jiwa kita. Betul? Tah eta rasakeun kuburan eta we heula nu ayeuna. Ieu mau ngobrol. Kumaha kita di kuburan? Gegenir. Eta pertanyaan kumaha? Man robuka. Berarti malaikat mungkar nakir orang Arab. Kumaha mun teu ngartos bahasa Arab? Betul enggak? Jadi karena orang mengajarkan begitu, langsung kita begitu. Saya bukan anti terhadap itu. Tapi kalau Quran ini mengatakan, kamu hanya berhak mengatakan yang kamu alami. Obrolkeun us kealaman. Betul apa tidak? Kan kuburan itu mancan kealaman. Das saja kalau ditanya nih, mentang-mentang saya guru ngaji gitu, ditanya segala jawab, enggak. Kalau ditanya, ada yang nanya sama saya, ayah nanti di kuburan tuh gimana? Teuing. Dan saya macan kaditu. Saya mah cuma bisa menjelaskan nu geus kasorang di dieu. Mana? Ya bagi saya kuburan itu tubuh saya. Yang terkurung di sini jiwa saya. Nah itu tuh sedang terkubur.
Man robuka di dieu kata saya mah. Nah, dua munkar dan nakir yang harus kita jawab dalam hidup di sini dua, Allah dan Rasulnya. Karena dua yang harus kita tahu, Allah dan Rasulnya, makanya pertanyaannya juga munkar dan nakir. Saya mah di sini, Dan yang di sana mah belum bisa saya ngobrol. Lucu tuh, terlalu banyak orang yang ngobrolkeun di ditu bari jeung can kadar itu. Saya nggak ngerti, padahal ayatnya jelas tidak boleh menyatakan yang belum dilakonan. Ini ngerti nggak kajian dari saya? Makanya jangan suka sok tahu lah gitu ya. Obrolkan yang kamu tahu. Paham? Ada itu. Ayah bagus sekali katanya rumah ayah yang di Garut. Iraha maneh ka ditu. Saya lihat di foto. Foto mah diedit. Itu teh bilik padahal sebetulnya mah diedit make tembok. Ari can ka ditu mah tuh tong ngobrol. Paham ya? Ini batasan ini penting supaya kita tidak kotor jiwanya. Kan kita tuh biasa membodoh-bodohi orang, betul nggak? Nanti di surga bidadari 72. Karunya tuh ibu-ibu. Betul nggak? Apa nanti macan kasorang? Nah, pakai diobrolkan. Yang hanya bisa kita obrolkan tuh yang sudah teralami. Paham? Paham? Sok. Sekarang mulai batasi coba. Obrolkan yang kita sudah alami. Keren coba. Mulai bersih tuh pikiran. Jiwa kita juga mulai sedikit bohong itu jadi dikurangan. Ya, cing tong raresep teh atuh kanu bohong teh. Kaburo maktan indallah. Awas. Bukan Allah marah besar, dah Allah mah tara amek. Tidak ada di dalam Asmaul Husna Allah Maha marah, tidak ada. Atuh Allah Maha marah berarti Allah teh baperan. Kan kita kadang-kadang sok ngahina ka Allah teh betulnya. Lamun urang sae ka Allah, Allah bakal sae ka urang. Lamun urang teu sae ka Allah, dikutuk, diazab. Allah teh tersinggungan. Cenah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak akan dikutuk oleh Allah. Kita hanya akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sebab baik menimbulkan akibat baik. Sebab buruk menimbulkan akibat buruk. Gitu aja. Sederhana kok. Kan Allah Maha Walas Masih. Kartos. Nah, kaburo maktan indallah. Jadi artinya Allah nggak ridho kalau kita membicarakan sesuatu yang kita tidak melakukannya. Tidak mengalaminya. Stop ya, mulai sekarang ya. Tong sok ngabobodo ka budak teh. Jang gara ngaos. Nah apa make ngaos? Pahala. Jaga, ujang teh bakal menang pahala di akhirat. Lieureun atuh budak. Nu hiji jaga, nu kadua pahala. Ari pahala teh kan ditanya deui ku budak urang teh, "Pak, ari pahala teh naon?" Urang ge teh nyaho. Makanya obrolkan yang bisa dipahami. Coba perintahkan. Sing menang wudu maneh teh. Nah, apa bagian? Me bersih teh. Bersih, banget maneh bersih. Gitu, cahayaan, gitu kan? Kan kulit itu perlu air. Gitu, ya. Yang sederhana dulu, jangan langsung dikaitkan dengan pahala. Sederhana dulu. Coba. Pasti anak kita akan melakukannya. Oh iya, ternyata wudhu secara kesehatan juga bagus. Tingkatkan lagi nanti. Oh ternyata wudhu secara spiritual tuh bagus. Kenapa wudhu? Ternyata Nabi Muhammad mengajarkan walaupun yang nempel di wajah ini air biasa. Tapi kan Nabi Muhammad mengajarkan putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan keren tuh. Tingkatkan pelan-pelan aja. Sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Sehingga mereka bisa memahami agama itu keren. Paham? Ya. Kita lanjutkan. Lihat sini semuanya. Ada pohon apa itu? Pohon kelapa. Yang sebelah kanan? Pohon apa tuh? Duren. Ya salah saya, gambarnya kurang besar. Ya, bukan salah kalian. Yang ini pohon kelapa, ini pohon duren.
Kira-kira berapa tahun itu ya dia itu bisa berbuah duren? Mulai waspada ya. Pertanyaan saya jebakan sebetulnya ya. Saya juga nggak tahu. Ini saya ambil dari YouTube ini, saya ambil, tapi Pak Amitan dulu, saya minta maaf ini ya, diambil gambarnya. Yang jelas duren ini bisa menghasilkan duren itu perlu waktu. Tidak mungkin hari ini nanam, besok kemudian jadi duren. Paham? Pohon kelapa yang sebelah kiri, saya juga tidak tahu umurnya berapa. Karena yang tahu umur dia berapa, dia sendiri. Yang jelas, dia tuh sampai berbuah kelapa serimbun itu perlu waktu. Setuju? Oke. Siapa yang menumbuhkan ini? Jelas, dia sang Maha Pencipta, sang kehadiran. Yang kehadirannya sudah cukup membuat ini tumbuh. Dan yang luar biasanya, alam ini mengajarkan kepada kita, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, nanti juga sampai. Jadi saya ingin membandingkan saja dengan manusia yang mengatakan dirinya makhluk paling mulia, yang selalu terburu-buru, hayang gancang bisa, hayang gancang benghar, ari gawe mung. Tidak lebih mulia daripada pohon ini. Coba perhatikan keluar ke sana. Lihat semua di sana. Di sana ada pohon mangga. Hidup nggak sekarang pohon mangga? Berubah nggak pohon mangga sekarang? Kelihatan perubahannya? Nggak kelihatan. Saking lembutnya Allah bekerja sampai perubahannya nggak kelihatan. Baru kita bisa melihat dalam kurun waktu yang panjang. Setahun, 2 tahun, loh, geus buahan dah. Tuh, betul? Apa yang kita bisa petik dari sini? Ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan. Jangan belajar spiritual, belajar kesadaran, naik eskalator. Itu bukan jalan kita. Lewat anak tangga. Nikmati setiap momen kehidupan, tangkap setiap pesannya. Yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa adalah pesan dari enak, pesan dari tidak enak. Pelajaran apa yang bisa membuat kita menjadi dewasa? Kedewasaan jiwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya akan masuk pada Quran. Lihat semuanya sini. Hari ini saya akan mengajarkan dialog yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Kahfi. Ya, dialog siapa dengan siapa nanti kita akan lihat. Mari kita awali dengan ayat 54 dari surat Al-Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an, hadzal Qur'an, dalam Qur'an. Apa katanya? Min kulli masalin, berbagai macam perumpamaan. Nah, perumpamaan itu siloka itu simbolik, bukan yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu Quran itu jangan ditangkap yang sebenarnya, karena banyak sekali di dalam Quran itu adalah siloka itu simbolik. Dan simbolik siloka itu baru akan bisa dipahami kalau kita sudah mengalami langsung pengalamannya. Oke, pesan ini sudah nyampe? Oke, tetapi Allah mengatakan apa? Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Jadi kalau disampaikan perumpamaan yang ini, perumpamaan ini maksudnya ini loh, malah manusia mendebatnya. Siapa yang akan mendebat? Coba, ada yang pintar? Siapa yang akan mendebat? Yang belum mengalami. Ngerti maksud saya? Saya bawa jeruk. Saya bilang, ini jeruk Garut loh. Manis. Wangi. Karena saya sudah mengalami.
Ada orang yang belum mengalami jeruk Garut. Rasanya seperti apa? Wajar nggak kalau mereka mendebat? Wajar? Terima nggak debatnya? Ya, biarkan mereka mendebat karena itu wajar. Terima saja. Jangan dipaksa dia harus mengiyakan pengalaman kita. Betul? Oke. Jadi ayat ini mengatakan wa kanal insanu aksaro syai'in jadalla. Kebanyakan manusia itu suka berdebat, suka membantah. Jadi kesimpulannya apa? Berarti kebanyakan manusia tidak bisa memahami perumpamaan dalam Al-Quran. Berarti kebanyakan manusia belum mengalami apa yang dialami. Nabi Muhammad mengalami pengalaman spiritual, apa yang beliau alami kemudian disampaikan kepada kita. Mungkin menyampaikannya karena perintah Allahnya seperti itu harus dalam bentuk siloka. Karena kita dikasih pikiran. Nah kita tidak mengalami, maka siloka ini akan ditafsir oleh kita jauh dari realita yang dialami oleh beliau. Makanya perdebatan tidak bisa dihindari lagi. Itulah pentingnya kita punya guru yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mengalami langsung pengalaman spiritual itu. Sehingga kalau sudah mengalami kita tidak usah berdebat lagi. Paham sampai sini? Siapa yang suka mendebat? Yang belum mengalami. Wajar mendebat? Wajar. Jadi kalau dia ingin berhenti dari mendebat, suruh dia mengalami. Pasti beres. Betul? Ya. Enggak kok, kopi itu getek. Enggak apa-apa, jangan didebat karena dia belum minum kopi. Begitu diajarkan minum kopi, oh ternyata kopi itu begini rasanya. Oh saya salah, kemarin saya bilang kopi itu ternyata bukan geli. Nah, sehingga sampai kesadaran itu. Oke, lanjut dulu, paham pelan-pelan ya. Dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Jadi kalau hidayah itu sudah datang pada dia, karena dia menghendaki hidayah itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Mau suami, mau istri, tidak bisa. Dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datangnya hukum, ya, bagi umat-umat yang dahulu atau datangnya azab terhadap mereka dengan nyata. Sekali lagi, azab itu bukan dari Allah. Azab itu dari sebab yang ditimbulkan oleh kita sendiri. Allah sang kehadiran, sang fasilitator memfasilitasi apa saja yang kita mau. Makanya hati-hati dengan pikiran. Ya, oke. Lanjut dulu. Wa ma nursilul mursalin ya illa mubasyirina wa mundirin. Dan tidaklah kami mengutus para utusan kecuali dua, membawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi para utusan itu datang ke dunia bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk merayu-rayu, tetapi menyampaikan berita gembira dan peringatan. Berarti berita gembiranya harus dirasakan atau cukup berita saja? Nah, nih. Nabi Musa Rasul bukan? Rasul. Nah, Nabi Musa kan di Quran diabadikan di surat Al-A'raf ayat 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu permintaan Musa. Bla 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 bla. Terus akhirnya Musa mengalami pengalaman spiritual. Karena di situ dikatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lalu Tuhan bertajalli, menampakkan diri pada Musa di puncak kesadarannya Musa. Bahasa Qur'annya di gunung. Dan saat itu Musa mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Nah, Musa mengalami itu. Ayat ini oleh Allah disampaikan pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad mengalami enggak pengalaman itu? Oleh Nabi Muhammad ayat ini disampaikan kepada kita. Berarti kita pun harus mengalami. Jadi berita gembiranya itu cukup berita atau pengalaman?
Saya tanya sama kalian, mau berita aja atau mau mengalami? Jadi kalau kita berita saja, apakah bahagia? Saya cuman bilang lucu aja. Kalau kalian dapat berita saja sudah bahagia. Harusnya bahagia itu rasa yang dialami Musa, kita merasakannya. Itulah yang disebut dengan learning to be, menjadi Musa. Jangan cerita Musa. Kalau cerita Musa kata Gus Dur, dongeng saja tentang Musa. Cuman pintar dongeng tentang Musa, tapi kita tidak mengalami pengalamannya Musa. Itulah pentingnya kita mengalami. Jadi sebetulnya iman itu harus diawali dengan proses mengalami. Jadi setuju ya kalau kesadaran itu dibangun lewat anak tangga, bukan lewat eskalator. Paham ya? Oke. Tetapi orang-orang kafir, ini dikatakan, wayujadilul ladzina kafaru. Tapi orang-orang kafir, siapa orang kafir? Awas. Kalau dengar kata kafir di Quran jangan langsung nunjuk pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kafir itu bahasa artinya tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatannya, kolbunya belum digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Coba kalau ngaji ke dalam, oh jangan-jangan yang masih tertutup saya. Kan enak itu daripada nunjuk-nunjuk orang. Paham ya? Oke. Nah di sini dikatakan wayujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq. Ya. Tapi orang-orang yang tertutup membantah dengan batil. Dan agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Wajar? Wajar. Kan belum mengalami. Betul nggak? Jadi kalau dibantah oleh yang belum mengalami, jangan marah. Mau disebut orang pintar? Mau disebut orang pintar? Ciri orang pintar satu, bisa menerima orang bodoh apa adanya karena dia pernah bodoh. Kan orang bodoh kasihan belum pernah pintar. Paham? Mau disebut orang sadar? Mau? Cirinya apa? Bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Karena yang tidak sadar kasihan belum pernah sadar. Kan kalian pernah tidak sadar. Oke, ini yang terakhir nih agak berat pertanyaannya. Mau menerima orang yang tidak waras? Atau pertanyaan dibalik deh oleh saya, mau disebut waras? Apa cirinya? Bisa menerima yang tidak waras apa adanya. Karena kita pernah tidak waras. Kan kasihan dia mah belum waras. Betul nggak? Nah, ini lebih berat lagi. Suka minta dihormati nggak ketika bulan puasa? Hormati yang berpuasa. Suka bikin spanduk itu kan kalian? Jadi yang warasnya yang mana ini? Yang tidak puasa atau yang berpuasa minta dihormati? Kalau yang berpuasa sudah sadar harusnya bisa menerima. Yang tidak berpuasa apa adanya? Karunya can sadar. Kalian suka bikin, wah tiap masjid hormati yang sedang berpuasa. Sampai sholat pun kalian minta dihormati. Awas, sedang sholat. Waduh. Kalau kalian hebat, salah maneh. Can tahu ilmunya, betul nggak? Hebat itu karena kita tidak punya fokus. Karena kita bisa ingat pada Allah, belum tahu. Akhirnya ketika ada yang masuk dari telinga, dari mata semua, jadi kepikiran, diolah. Salah saha? Bukan salah kalian, salah maneh. Jadi lucu, sampai mau sholat pun orang yang tidak sholat harus hormat sama dia. Betul? Di rumah, barudak. Marek sholat heula, kadenya ulah ribut. Sok hebat. Bukan cari ilmu supaya tidak hebat. Malah mengkondisikan supaya anak-anak semua aridar teker sholat budak teh nu nakol itu nakol ieu
Atuh geus salat teh langsung nyerentel, jebrot, jebrot, jebrot. Eta geus salat. Nenggelan budak. Bagus? Siapa yang suka begitu? Siapa? Cenah rumah saeun. Anak lagi disalahkan, marane teh ganeng urang keur salat ebat. Tuh. Coba kalau anaknya cerdas. Salah ibu, salah bapak. Nah, keur salat masih ngadengekeun anu teu salat. Betul apa tidak? Coba, nih saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah plak di situ, aqimis sholata lizikri, menyadari kehadiran dia sepenuhnya. Aduh, punten ibu bapak, rek ribut sakumaha ge teu kadangu. Nikmat we. Malah tatabuhan barudak teh jadi alus. Ya. Oke. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan tanda-tanda Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas kolbu mereka sehingga mereka tidak memahaminya, sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Bapak Ibu, maaf ya saya bukan ngalamin. Kalau Bapak Ibu masih mau datang ke sini dan mau mendengarkan kajian ini, itu sudah luar biasa. Artinya masih ada potensi untuk bisa jujur pada diri sendiri. Untuk bisa menemukan kebenaran sejati pada diri. Karena apa? Ini artinya semua sumbatan-sumbatan yang ada di sini itu oleh Allah sekarang dibukakan untuk kita. Karena kalau sumbatan-sumbatan itu ada sekarang di sini, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa itu, merasa ini, merasa siapa, saya yakin tidak ada di sini. Saya pastikan orang yang ada di sini adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan pasti mencari tahu. Tapi orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan tidak akan pernah mencari tahu. Paling juga dia akan mengklaim saya sudah tahu. Makanya begitu kita mengklaim saya sudah tahu, kita akan kehilangan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam hidup. Itulah pentingnya kita selalu kosong. Kosong. Saya ketemu banyak guru di dunia ini karena saya selalu mengosongkan diri saya. Saya kalau di hadapan guru saya menjadi pengemis. Saya tidak pernah mendebatnya, saya tidak pernah melawannya, saya bakti saja sepenuhnya. Kenapa? Saya percaya guru-guru sejati itu tidak pernah menjelaskan. Guru-guru sejati hanya mengajarkan untuk mengalami sendiri. Kita yang akan menjelaskan langsung dari pengalaman kita. Makanya guru yang sejati ditanya apapun tidak pernah menjelaskan. Nanti kamu di tingkat amalmu akan mengalami sendiri. Karena guru yang sebenarnya ada dalam diri kita. Guru-guru sejati hanya mengantarkan kita untuk bertemu dengan guru sejati yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah dapat guru yang dari dalam diri kita, sudah terdengar suaranya, insya Allah itu yang akan mengantarkan kita pada kebenaran. Saya loncat aja ke ayat 66 karena waktu kita terbatas. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini permintaan dari seorang murid kepada guru. Jadi yang jadi murid di sini adalah Musa, gurunya adalah Nabi Khidir. Musa berkata pada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Musa cuma minta ilmu intinya saja dari sekian banyak ilmu itu yang sudah diajarkan Allah kepada Khidir. Kemudian ayat selanjutnya, dia menjawab, Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kok bisa nebak ya? Khidir itu tahu kalau Musa tidak akan pernah sabar. Nah, ada kaitan dengan ayat yang tadi.
Karena kebanyakan orang itu biasanya hanya ingin belajar dari apa kata orang, tetapi tidak mau belajar dari pengalamannya sendiri. Sedangkan Khidir ini adalah seorang guru sejati yang akan mengajarkan kepada muridnya itu bukan kata-kata, tapi pengalaman langsung. Jadi Khidir itu tidak akan mengajarkan Allah adalah, tidak. Kamu mengalami langsung pengalaman tentang Allah. Gitu. Khidir tidak akan mengajarkan malaikat adalah, tidak. Kamu harus mengalami langsung pengalaman tentang malaikat. Itulah guru-guru sejati yang dibutuhkan dalam hidup oleh kita. Kebanyakan yang kita tahu penjelasan. Sedangkan penjelasan itu rangkaian kata-kata yang akan menjauhkan kita dari realita. Tetapi kita tidak diizinkan untuk mengalaminya. Banyakkah yang menjelaskan Allah? Banyak. Tetapi ada nggak orang yang mengajarkan kepada kita gimana cara mengalami Allah? Ada? Jarang. Maaf ya, jarang. Saya sudah kemana-mana cari guru. Cari guru yang menjelaskan banyak. Tapi saya tidak butuh itu. Karena penjelasan itu rangkaian kata-kata bisa jadi menjauhkan dari realita. Yang saya butuhkan adalah pengalaman langsung. Karena kata Quran, orang beriman itu harus mengalami langsung. Clear ya? Lanjut. Jadi Khidir tahu kamu gak akan bisa sabar. Oke, lanjut dulu. Nah, dibacakan pelan-pelan ya ayatnya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Nah, pengetahuan yang cukup itu kalau sudah dialami. Paham ya? Nih, saya kasih tahu misalnya. Ini ada ayat di Quran mengatakan gini. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Ngerti? 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 Kan di sini ada dua, ada yang ngerti, ada yang enggak. Yang mengalami langsung ngerti. Oh, itu matahari itu yang disasate TA, panon poe disasate. Tapi yang enggak tahu langsung, oh matahari itu terbit. Nah, padahal di Quran terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Nah, guanya yang mana, kanannya yang mana kan enggak ngerti. Karena itu mutasabihat. Tapi kalau sudah dialami langsung, cek, itu maksudnya. Di ayat selanjutnya, dan kamu akan melihat matahari terbenam ke sebelah kiri. Padahal matahari terbit dari timur kan? Kan terbenamnya di barat. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari kanan dan terbenam ke kiri. Coba. Kalau belum mengalami, pusing kan? Nah, padahal kanan itu artinya ruhani, kiri itu jasmani. Jadi cahaya ilahi itu begitu kita terlalu duniawi, terlalu jasmani akan tenggelam di kejasmanian kita sendiri. Nah, yang mengalami akan mudah. Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya apa? Musa berkata nih, Musa ngomong, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam segala urusan. Kata Khidir, janji nih ya. Karena Khidir ini sudah pengalaman. Kalau orang belum mengalami, dikasih ayat yang mutasabihat tadi, pasti akan menentang, akan mendebatnya. Sudah pengalaman. Nah, sedangkan Musa baru ketemu kan saat itu, baru dialog, belum ngalami, belum diajarkan ilmu apa-apa, tetapi sudah banyak janjinya. Pokoknya saya pasti sabar. Tawarnya sabar. Kalian tahu sabar? Sabar itu artinya adalah menerima semua realitas tanpa syarat. Kira-kira sabar nggak kalian? Bisa menerima anak-anak tanpa syarat? Bisa menerima pasangan hidup tanpa syarat? Kalau sudah bisa menerima semua tanpa syarat, moal ayah pasea. Antang, kan sudah menerima. Pasea itu berasal dari penolakan. Cok, kalian punya keinginan banyak. Istri saya pengen begini. Begitu yang diinginkan tidak ada, pasti ke pengadilan agama. Betul nggak? Dan setelah dari pengadilan agama, harapannya nanti dapat yang lebih baik. Padahal kalau kita belum bisa menerima istri kita apa adanya, kita akan ketemu pasangan yang
sama atau lebih buruk. Makanya lebih bagus dilanjutkan aja yang itu. Baru keren ya. Itu. Paham ya? Sembarangan aja kalian itu memperlakukan istri suka-suka kalian. Gak boleh ya. Istri kita itu hajar aswad kita. Itu yang harus kita hormati. Karena menghormati istri kita berarti menghormati ibu kita. Karena satu-satunya orang di dunia yang pernah merasakan sakit untuk sebuah kelahiran adalah istri kita. Yang tertumpah darahnya untuk seluruh kelahiran adalah istri kita. Hampir menggadaikan nyawa untuk sebuah kelahiran adalah istri kita. Dan anak-anak kita dilahirkan lewat mereka. Hargai mereka. Saya agak kencang ya bicara ini. Gak tahu nih sebelah sini tuh. Rada gak beres tuh. Lanjut. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, kata Khidir, maka janganlah kau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi kalau belum diterangkan, jangan nanya. Nah, belajar spiritual itu begitu. Jangan minta diterangkan, jangan. Nanti akan diterangkan langsung oleh pengalamanmu sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya Walad itu berdialog dengan muridnya. Muridnya itu saking cerdasnya dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Apa jawaban Al-Ghazali? Kelak ketika amalmu sudah sampai di sana, kamu sendiri yang akan menjawab pertanyaanmu sendiri. Itu baru keren belajar spiritual. Itu berarti lewat anak tangga. Jangan lewat eskalator, loba nu kaliwat. Kalau anak tangga kan satu-satu dilewati, betul nggak? Eskalator mah cicing weki. Betul nggak? Kanyahoan di luhur itu eskalator. Paham? Jadi jangan berharap cicing wae bisa naik kesadaran, nggak akan bisa. Semua harus diolah oleh kita sendiri. Nih saya kasih tahu, mau kayak Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha? Mau? Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Untuk mencapai puncak gunung nggak mungkin terbang. Harus setiap tangga yang mengantarkan kita ke puncak itu dilewati. Kadang tisoledat, kadang jatuh, kadang kehujanan, ikuti aja. Kalau ada orang yang menawarkan belajar kesadaran dengan saya, cespleng, bohong. Bohong. Karena semua harus dialami. Sedangkan untuk mengalami perlu waktu. Perlu waktu. Nah, makanya kalau belajar dengan saya, yuk ikutin step by step. Ada yang bilang, ayah, ada orang pinjam uang sama saya, berapa? 10 juta. Terus? Belum bayar-bayar. Udah. Doakan aja dia banyak uang. Kamu jangan fokuskan pikiranmu pada uang yang 10 juta. Duit dari Allah yang akan diberikan pada kamu lebih banyak daripada yang 10 juta. Balik syukur, gak balik juga gak apa-apa. Tidak akan berkurang hartamu. Saya bilang begitu. Ya, ini belajar kesadaran. Belajar kesadaran. Saya tidak mungkin ngajarkan, gak bayar, ntar sampai saya dipanggil. Emang saya debt collector? Enak aja. Saya mengajarkan pemahaman daripada menyalahkan, pahami. Betul gak? Damanena tah hayang mayar ngacan aya. Betul? Coba, damai enggak? Damai. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Arahkan pikiran pada rezeki dari Allah. Di tabungan Allah mah saldonya tanpa batas. Betul? Itu. Kalau kita terus pikiran 10 juta, hiji moal datang-datang nur kadua, rezeki kita sakit tuh tara nambah. Jadi sirah lieur. Sok nyeri sirah udah kelihatan dari sini juga. Segala di pikiran. Ya. Nah, itu harus belajar kesadaran. Langsung. Maka berjalanlah keduanya. Siapa yang berdua itu? Musa dan Khidir. Udah janjian tadi? Janjian. Kamu jangan menanyakan sesuatu sebelum aku menerangkannya. Ketika berjalan keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Perahu dilobangi, pres.
Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nah, mulai cek orang oge. Maneh mau bisa sabar. Belum dijelaskan sudah langsung protes. Nah, di spiritual tuh model-modelnya kayak gitu. Baru aja tahap pertama menginjakan kaki di spiritual, waduh sudah banyak. Nanya itu. Cicing atuh heula, cicing. Ini saya kasih tahu sekalian nih. Ya, itu yang namanya kecentilan spiritual tuh itu. Inanya euforia spiritual itu. Makanya kalau sudah masuk menginjakkan kaki di spiritual, sabar. Ikuti bimbingan. Karena apa? Seorang guru tuh pasti punya kurikulum. Step by step. Tenang aja, tenang. Nah, kalau pengen cepat bisa, pengen cepat itu, ngalengit. Yang pengen cepat bisa, pengen cepat ini, pengen mencapai itu. Dalam perjalanannya pasti menghilang. Les lengit. Iya, sakti kan? Bisa ngalengit. Betul enggak? Iya. Enggak pernah ketemu saya lagi. 2 tahun, 3 tahun udah babak belur. Baru hampura ya. Saya kemarin salah persepsi. Itu untung balik deui. Nah, rata-rata begitu. Ini kan sudah ada ayatnya. Musa juga begitu, enggak sabar. Lanjut. Dan Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar." Diajar jeung urang mah. Karena kalau di syariat semua serba dijelaskan. Di hakikat itu tidak begitu. Di hakikat itu diajarkan cara untuk mengalaminya. Setelah dialami nanti kamu yang akan menjelaskan sendiri. Itu namanya discovery learning. Itu pembelajaran tingkat tinggi. Nih, semoga pada ngerti. Gak ngerti cari tahu. Jadi kalau belajar itu guru ngajarkan terus, setiap pertanyaan dijawab, itu bukan pembelajaran yang bagus. Pembelajaran yang bagus tuh guru memberi tantangan supaya dia menjawab dengan kecerdasannya sendiri. Nah, belajar spiritual tuh seperti itu Bapak Ibu. Jangan banyak WA. Kalian tuh kadang-kadang WA sama saya, "Ya Allah, ayah tolong jelaskan Quran surat Al-Baqarah." Kumaha 286 ayat rek dijelaskeun kumaha. Satu ayat aja saya tidak bisa menjelaskan lewat WA. Tapi kalau mau mengalami ya bisa. Tapi kalau dijelaskan itu udah keterlaluan. Tolong jelaskan Quran surat Ali Imran. Mas WA-nya begitu. Jadi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali lagi tidak akan sabar bersamaku." Karena metode belajar spiritual itu harus dialami. Beda dengan metode belajar ilmu syariat. Dijelaskan. Walaupun tidak dialami, yang penting sudah dijelaskan. Ada terminologi yang berbeda. Paham? Nah, mana? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau saya jelaskan jeruk atau sekarang saya bagi jeruk? Jeruk naon ge mah. Tenanglah, ada lontong di luar. Daripada saya jelaskan lontong kan lebih bagus saya bagi. Betul enggak? Begitu nanti di luar, lontong gimana? Gitu deh. Selesai kan belajarnya. Daripada lontong adalah hese. Lontong adalah nasi yang terbuat dari beras, dibungkus oleh daun pisang. Ya. Kemudian dikasih cengek, dikasih panjang. Huapkeun we. Gimana lontong? Gitu. Gak ada penjelasan lagi. Mau gitu? Nah, belajar tuh gitu yang bener. Ini ngerti dari tadi saya bicara? Lanjut dulu. Saya sengaja pakai Quran supaya saya tidak dianggap berpersepsi. Musa berkata, "Janganlah kau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Wah, dia yang salah.
Dia sendiri yang tong hukum saya. Tuh, gitu udah biasa. Ini mentality orang-orang yang mau belajar spiritual tapi belum siap. Ketika ditegur sedikit aja hilang. Hilang karena pengennya disanjung, sanjung. Padahal kalau ditegur itu adalah cinta kasih seorang pembimbing, harusnya ngikut. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Maaf ya. Seorang pembimbing spiritual yang welas asihnya sudah tanpa batas, tidak mungkin menegur dengan kebencian kecuali untuk mengarahkan orang itu menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, tambah asik nih. Sebentar lagi tapi waktunya ya. Maka berjalanlah keduanya. Tadi baru melobangi perahu ya. Berjalan keduanya. Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Iya kah guru? Itu sopan pisan. Betul nggak? Gurunya dibilang mungkar coba ya. Aduh, yang kayak gini, model-model kayak gini belajar spiritual, lengit. Nggak akan. Karena kadang-kadang dalam spiritual itu seorang pembimbing itu harus memberikan ujian-ujian yang berat itu. Untuk menguji seberapa tingkat kesadaran dia. Makanya hati-hati, banyak jebakan di spiritual itu. Ya, iya. Junun al-Misri, seorang sufi yang besar, sebelum diajarkan untuk meniti ke dalam diri, sama gurunya dikasih itu bambu, dalamnya ada tikusnya, tutup atasnya dengan daun kelapa kering. Kamu boleh belajar dengan aku tapi ada perintah dari aku. Apa guru? Sampaikan ini pada temanku di seberang sungai sana. Nih bawa. Bawa. Wah saya mau jadi murid. Senang saya gitu. Saking senangnya girangnya di jalan. Itu naon kok kerosakan. Dibuka tutupnya. Begitu dibuka jeleng. Tikus. Kalau sudah begitu tutupnya sudah terbuka. Ya seorang guru juga tahu. Udah nyampe situ. Lepas ya tikusnya. Oh guru tahu? Iya tahu lah. Dari wajahnya juga kamu memang tidak sabar. Model kamu itu model kepo. Jadi sebetulnya walaupun dirapihkan itu daunnya, penutupnya, ya gurunya udah tahu. Tikusnya udah loncat. Matak balik deh oke. Betul? Iya, kalau tidak loncat gak mungkin kan bambunya dikasih lagi. Apa kata gurunya? Baru dititipi seekor tikus saja kamu sudah tidak amanah. Bagaimana aku bisa menitipkan ilmu agung untuk meniti ke dalam diri? Al insanu syirri wa annasyiruhu. Bubar tuh, Junun al-Misri tidak jadi dapat ilmu. Sama seperti Khidir. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena banyak yang tidak mengerti. Terminologi belajar ilmu syariat dengan terminologi belajar ilmu hakikat itu sangat berbeda. Ilmu hakikat menekankan pada aspek pengalaman pribadi sehingga memahami langsung dari pengalamannya. Oke, langsung? Udah protes tadi? Protes. Apa kata Khidir? Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Yang kedua, kalau bahasa Inggrisnya mah nista, maja, utama. Itu. Tahu ya? Bahasa Inggris itu. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, nah, padahal sudah 2 kali, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Oke, lamun saya nanya deui, geus belah tong jadi murid. Sesungguhnya kamu sudah memberikan begitu banyak uzur kepadaku, sudah begitu banyak kesempatan kepadaku. Jadi sudah diberi kesempatan 2 kali. Berikutnya, jalan lagi keduanya. Hingga tatkala keduanya sampai pada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang mau roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu tahu, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Oh, protes lagi.
Apa kata Khidir? Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapku. Jadi ketika orang belum mengalami pasti tidak sabar. Paham? Jadi untuk bisa sabar itu harus mengalami. Satu, perahu dilobangi. Mana perahu? Nih perahu. Harus dilobangi supaya mata kolbunya terbuka. Jangan tertutup lagi. Jadi melobangi perahu itu artinya adalah menembus ya ketertutupan mata kolbu. Yang kedua, anak dibunuh. Kalau belajar spiritual, bunuh sifat kekanak-kanakanmu. Jangan kekanak-kanakan. Anak itu tahu dikit bicarakan. Tahu dikit dibicarakan. Tahu dikit di-sharingkan. Kayak kalian sharing aja kerja. Baru terima kabar di WA belum diamalkan. Manfaat jus tomat. Wah. Canion oge jus geus dibagikan. Oh, wah, silakan diamalkan. Ari maneh geus ngadahar jus acan. Itu kebiasaan. Paham ya? Tuh. Jadi yang pertama, lobangi perahumu. Yang kedua, bunuh sifat kekanak-kanakan pada dirimu. Kalau mau belajar spiritual, jangan kekanak-kanakan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah jelas. Sapi betina yang akan disembelih, itu perlambang dari jasmani, orang yang belajar spiritual. Satu, jangan terlalu tua. Dua, jangan terlalu muda. Terlalu tua, gak nyambung. Terlalu muda, kekanak-kanakan. Cocok dengan Quran. Nah, makanya kalau kita tahu peta Quran 30 juz, wih keren Quran tuh, nyambung semuanya. Maaf ya, saya baca Quran tuh sudah ribuan kali. Dan saya kalau baca sesuatu saya petakan itu, saya petakan. Wah udah ribuan lembar saya bikin peta Quran itu. Ini surat ini ke sini, surat ini ke sini. Kalau dibukukan mungkin sudah jadi konkordansi Quran, itu cara saya belajar Quran. Ini hubungannya dengan ini hubungannya dengan ini, sudah saya petakan seperti itu. Makanya saya kalau udah bicara Quran, gak tahan di sini pengen nangis. Kenapa? Kalau saya lihat Quran tuh isinya, aduh luar biasa. Dan yang saya lihat, potret umat sekarang ini kok berbeda dengan yang saya baca dalam Al-Quran. Yang ketiga, dinding roboh didirikan. Bukan dinding itu yang roboh. Dindingnya anak yatim. Kan di situ ada harta karun buat anak yatim. Anak yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Jadi yang yatim itu adalah yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Tubuh jasmani semua ada ibu bapaknya. Tetapi tubuh spiritual gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Ditiupkan langsung oleh Allah. Itu yang yatim. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Jiwa kita itu harus ketemu harta karunnya. Harta karun jiwa kita adalah Allah. Dan dinding yang roboh itu berarti dinding iman kita yang selama ini sudah roboh. Maka iman kita harus ditegakkan. Agar harta karun anak yatim itu akan dimanfaatkan oleh sang yatim yang ada dalam diri kita. Terjawab sekarang judul ini? Jangan melewati eskalator. Harus melewati anak tangga. Jadi belajar spiritual perlu kesabaran. Perlu waktu. Izinkan seorang pembimbing untuk memberikan pengalaman-pengalaman langsung. Sabar. Sabar. Spiritual kita akan keren. Kesadaran kita akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.